Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu. Setelah 2 kali saya absen kemarin, Selasa dan Kamis minggu lalu kami tidak bisa hadir dikarenakan kepulangan kami dari mission tour yang ketiga kemarin. Langsung kami lockdown PPKM, jadi kami bubaran Bapak Ibu Saudara dan lockdown di tempat masing-masing. Jadi kami tidak bisa membuat konten dan mohon maaf, tapi kali ini kami bisa hadir kembali, puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kesaksian dan berita perjalanan kami Bapak Ibu Saudara di dalam mission tour yang ketiga kali ini selama 37 hari, dimulai dari tanggal 26 Mei. Bapak Ibu Saudara, kami berangkat dari Jakarta dan kami baru kembali ke Jakarta kembali pada tanggal 1 Juli. Nah, sebelum saya melanjutkan kesaksian ini, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita di dalam pembahasan ataupun di dalam sharing kita kali ini. Dan biarlah melalui semua ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang tengah sakit. Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, kami tahu Tuhan, hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Masa hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa selama Engkau adalah pemelihara hidup kami, maka tidak ada satupun yang patut kami takutkan secara berlebihan, sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu atas hidup kami tanpa seizin daripada Tuhan. Dan sementara kami menjalani kehidupan yang keras ini, sementara kami menjalani masa-masa sukar di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dan tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui konten ini, melalui kesaksian ini Tuhan, ada banyak orang yang boleh dikuatkan, dibuat tenang di tengah masa-masa badai yang menerpa seperti hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu yang singkat di depan ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyadarkan kami betapa amannya kami ketika kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sebelum saya melanjutkan kesaksian ini, saya mau mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian Bapak Ibu Saudara. Pujian ini merupakan sebuah pujian penyerahan, tapi juga merupakan pujian pengakuan dan pujian kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya yakin semua kita hafal dan tahu betul pujian ini. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku di tangan-Mu, ku
sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari dengan iman sama-sama kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Takkan pernah sedetik pun ditinggalkan sendiri. Takkan pernah aman di tanganmu selamanya, aman bersamamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini. Di dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, gada dan tongkat-Mu tetap menyertai kami. Itu sebabnya apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan, kami merasa tenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan kesaksian saya ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membaca Mazmur 23. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah Mazmur yang begitu dekat dengan hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setiap kita sangat diberkati dengan Mazmur 23 ini. Judul dari perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak terjadinya pandemi Maret tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara, khususnya di Indonesia, di mana mulai meningkat kasus COVID ini di pada bulan Maret kemarin, di menjelang akhir tahun kemarin, saya sempat mengadakan mission tour yang pertama, yaitu hanya di Pulau Jawa. Jadi saya bersama dengan Sarkis, pemain keyboard saya yang setia menemani saya setiap kali pelayanan selama belasan tahun ini, beserta dengan istri dan anaknya, Bapak Ibu Saudara, kami berempat membawa mobil dari Jakarta, dan kami sampai kepada beberapa kota di Jawa. Demikian juga pada awal-awal tahun kemarin, tahun ini, Bapak Ibu Saudara, kami juga melakukan mission tour yang kedua, tapi tetap masih hanya di Pulau Jawa, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada tanggal 26 Mei kemarin, kami memutuskan untuk melanjutkan mission tour yang ketiga. Nah, kali ini lebih panjang dan lebih jauh, selama 37 hari sampai ke Bali, Bapak Ibu Saudara. Nah, awalnya rencananya saya kepingin ulang tahun di Bali sebenarnya pada waktu itu. Namun akhirnya karena niatan ini berkembang lebih banyak, dan begitu teman-teman di kota-kota lain tahu bahwa kami akan melakukan perjalanan ini, akhirnya jadi malah pelayanannya begitu padat, sehingga ulang tahunnya nggak sampai sempat di Bali, jadi ulang tahunnya malah di Surabaya. Jadi masih terlalu awal, padahal kami tiba di Balinya tanggal 14, ulang tahunnya tanggal 4, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanggal 26 pagi subuh kami jalan dari Jakarta. Kami sempat berhenti dulu di Cirebon. Waktu itu kita breakfast empal gentong, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Sugianto yang sudah menjadi host bagi kami, yang menyambut kami untuk kami boleh menikmati empal gentong dan nasi jamblang, Bapak Ibu Saudara, untuk makan siang kami di perjalanan. Lalu kemudian kami sampai di Jogja pada waktu itu. Lalu kemudian di Jogja kami sempat diterima oleh Pak Freddy dan Ibu Oni dari Natasha Skincare, Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat mengasihi kami, sehingga setiap kali kami melewati Jogja, mereka selalu membukakan kamar di hotelnya Grand Aston yang sangat nyaman, dan kami enjoy very much. Dan pada waktu itu kami sempat juga berrekreasi ke Obelix Hill, Bapak Ibu Saudara. Wow, ini suatu tempat yang luar biasa. Kami sempat enjoy di sana bersama-sama. Kami menikmati dinner sambil menikmati sunset pada waktu itu. Nah, setelah itu kami langsung berangkat ke Magelang. Ini pelayanan kami yang pertama, yaitu di GBI Aletea Magelang. Terima kasih Bapak Gembala Pendeta Tony yang sudah begitu luar biasa menjamu kami, menyambut kami dengan kasih yang luar biasa. Nah, kami melayani di sana dengan anugerah Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat dan kami boleh menjadi berkat di Magelang. Lalu kemudian paginya kami langsung berangkat ke Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kami berangkat ke Surabaya, kami melayani di Victory Community Church. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Herman Santoso yang selalu membuka tangan, mempercayakan pelayanan bagi kami di gereja VCC ini. Nah, setelah itu, namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kami sempat mengalami sesuatu yang di luar dari apa yang kami planning. Because pada waktu kami di Magelang itu, kami santai. Kami pikir
kami akan melayaninya baru hari Kamis, itu Minggu pagi. Nah, saya pikir Minggu sorenya tidak ada pelayanan, jadi kami sempat jalan-jalan, makan ice cream dan sebagainya. Lalu kemudian dengan santai kami berangkat ke Surabaya. Lalu di tengah-tengah perjalanan, lalu tiba-tiba kami dihubungi oleh Ibu Erwita. Ini ibu yang luar biasa, yang selalu mempercayakan pelayanan yang luar biasa buat kami lewat Breakfast with the King. Kami bersyukur dan berterima kasih Bu Erwita. Namun pada waktu Ibu Erwita itu telepon, bukan telepon, WhatsApp saya, tanya, Pak udah di mana, sampainya jam berapa? Lalu saya dengan santainya berkata sama Sarki, saya bilang, wah kita mau diajak dinner nih malam ini sama Ibu Erwita. Tapi kemudian saya bilang, oh kami baru jalan dari Magelang, baru melewat Solo ini. Lalu dia bilang, loh Pak, Bapak ada pelayanan loh malam hari ini, sore hari ini, jam 5 di GGP Sola Gracia. Saya langsung pucat Bapak Ibu Saudara. Itu sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Sementara kami baru keluar dari Magelang. Sementara pelayanannya jam 5 di Surabaya. Waduh, saya sudah bilang, Bu, tidak ada di catatan saya. Saya mohon maaf, saya mungkin kelalaian sehingga saya tidak ingat bahwa sore hari ini ada pelayanan dan rasanya saya tidak mungkin bisa mencapai sana. Lalu saya bilang, tolong carikan ganti. Tapi kemudian Ibu Erwita bilang, oke, nggak apa-apa, nanti saya saja yang khotbah. Tapi setelah beberapa menit dia telepon lagi. Dia bilang, Pak, kami tunggu. Dia bilang gitu. Saya bilang, yakin Bu? Iya. Lalu dia kasih share log-nya dan kami lihat kami akan tiba di sana sekitar 5:30. Saya pikir masih puji-pujian, masih oke lah. Dia bilang, beliau bilang akan diulur waktunya sambil menunggu saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ngebutlah kami saat itu dan puji Tuhan tanpa ada halangan apapun kami boleh tiba di GGP Sola Gracia tepat waktu dan kami bisa melayani dan hadirat Tuhan luar biasa. Karena kami percaya kami bisa hadir saja di gereja itu karena Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah merancangkan semuanya, maka Tuhan pun pasti akan bekerja. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, kami selesai pelayanan dari Victory, lalu kemudian kami berangkat ke Malang. Nah, di Malang Bapak Ibu Saudara, kami melayani hari Minggunya. Namun ada hal yang sangat luar biasa terjadi pada hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, yang saya belum pernah alami seumur hidup saya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu mengapa Jumat malam kami dinner masih fine, masih oke. Lalu Minggu pagi saya mulai merasakan badan saya rasa tidak enak sama sekali. Lalu kemudian begitu sampai di Malang, lalu kemudian saya bilang saya mau istirahat dulu di hotel. Nah, lalu kemudian saya bilang nanti makan malam baru keluar. Nah, ketika sore hari kami dijemput, saya tuh sudah rasanya sudah tidak kuat. Tadi saya pikir saya tidak mau pergi keluar karena saya pikir saya mau istirahat saja karena besok mau pelayanan. Dengan kondisi tubuh yang lemah, saya pikir saya lebih baik persiapan untuk pelayanan besok. Tapi karena teman-teman mengajak tetap untuk makan malam, akhirnya saya berangkat. Nah, pada waktu kami tiba di salah satu rumah makan, Bapak Ibu Saudara, saya pikir saya cuma mau yang hangat-hangat kuah. Pada waktu itu saya sempat pesan capcay kuah, karena saya pikir saya mau minum kuahnya hangat-hangat begitu. Namun Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya duduk, saya langsung pesanan belum keluar. Saat itu saya langsung merasa pusing kepala saya, lemasnya nggak kira-kira, badan saya mandi keringat dingin, betul-betul badan saya dingin semuanya. Lalu kemudian pada waktu itu saya berkata sama salah satu dari rekan dari salah satu gereja itu, saya bilang antarkan saya ke hotel saja, kalian makan, saya mau ini. Nah, tapi pada waktu saya bilang saya mau ke hotel, akhirnya mereka bersepakat sudah bungkus saja semuanya, kita berangkat.
Karena mereka sudah panik lihat saya sudah pucat pasi pada waktu itu. Dan jalan pun sudah tidak bisa, lalu dipapah sampai ke mobil. Waktu di mobil saya rasa lebih nyaman sedikit. Saya bilang sudah tidak usah ke dokter. Mereka sudah ribut cari dokter, telepon dan sebagainya. Saya bilang nggak usah ke dokter, pulang saja ke hotel karena saya mau istirahat saja, rasanya ini udah lebih baik. Tapi mereka tetap ngotot mau bawa saya ke dokter. Akhirnya kami datanglah ke dokter. Nah, setelah menunggu dokter, kemudian saya dipersilakan masuk ke dalam ruang praktek. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sudah puluhan tahun saya tidak pernah ke dokter. Saya tidak pernah ke dokter sekalipun. Kalau saya rasa nggak enak badan itu cuma mungkin masuk angin atau batuk pilek, biasanya begitu. Cukup dengan beberapa obat saja sudah oke begitu. Nah, tapi kali ini akhirnya saya juga pasrah ke dokter. Nah, pada waktu sampai di dokter suruh cerita saya kronologis kenapa saya bisa mengalami semua ini. Dan setelah saya ceritakan semuanya itu, lalu kemudian dia bilang saya disuruh naik ke ranjangnya dia, itu yang biasa ada di depan dokter itu. Nah, begitu saya duduk, saya bilang tuh, dokter saya mau tumpah, saya bilang. Lalu kemudian dia bilang nggak apa-apa, rebahkan saja badan, nanti setelah itu saya periksa dulu. Begitu saya rebah langsung saya bangun. Dan Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali, mohon maaf. Waktu itu saya tumpah satu lantai Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah saya alami seumur hidup saya hal yang seperti itu. Tapi setelah saya tumpah itu, langsung saat itu juga badan saya jadi enak. Nah, pada waktu itu dokter berkata bahwa kamu ini keracunan makanan. Dia bilang, saya nggak tahu makanan apa yang membuat saya keracunan. Padahal apa yang saya makan, Sarkis dan istrinya juga makan, kami sama-sama makan begitu. Jadi cuman memang pada saat itu entah kenapa bagaimana. Lalu kemudian setelah itu pulang saya, keadaan saya, kondisi saya jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Dan besoknya saya pagi melayani di GPDI Hermon dan sorenya saya melayani di GPDI Lembah Dieng. Terima kasih kepada Bapak Gembala GPDI Hermon dan juga Bapak Gembala Pendeta Yusuf yang telah membuka pintu lebar-lebar bagi kami untuk melayani. Dan kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kami terima dan berkat-berkat yang bisa kami sampaikan. Dan hari Minggu itu saya sehat sempurna. Hanya dalam waktu sesaat Tuhan ubah kondisi saya menjadi sempurna kembali pada waktu hari Minggu. Waktu itu saya sudah pikir, waduh, hari Minggu ini bagaimana saya melayani. Nah, tapi ternyata kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan membuat kami bisa melewati semuanya itu. Nah, setelah kami melayani di Malang, Bapak Ibu Saudara, setelah itu semua aman, seperti tidak terjadi apa-apa lagi. Lalu kami berangkat ke Jajak. Kami melayani di GPDI Jajak. Pak Sugiono, terima kasih untuk sambutannya, untuk ramah tamahnya dan sebagainya. Bapak Gembala Pendeta Sugiono menyambut kami dengan makan siang di perjalanan. Separuh jalan belum sampai kami udah disambut dan dibawa makan di sebuah tempat yang begitu luar biasa bagus di pinggir sawah. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Sugiono sekali lagi. Dan kami bisa melayani dua sore ke malam selama di GPDI Jajak. Dan puji Tuhan, jemaat-jemaat rindu untuk menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan ini, saya mau sampaikan, karena pada waktu pertama kali saya mau melakukan perjalanan mission tour ketiga ini, memang ada banyak orang yang bukan protes, tapi mereka mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara dengan situasi kondisi seperti ini. Saya bahkan keliling begitu. Nah, memang saya tahu akan resiko yang bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, tetapi kami menjalankan prokes yang juga saya rasa tidak ada satu orang pun mau terkena dengan COVID ya Bapak Ibu Saudara. Pasti setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menjaga dirinya, dan begitu juga dengan kami. Nah, kenapa saya nekat Bapak Ibu Saudara untuk mengadakan mission tour yang ketiga ini? Karena saya merasa bahwa mungkin ada banyak pendeta-pendeta lain yang mungkin belum
bisa melakukan hal ini dan belum berani untuk menjalankan perjalanan seperti ini, tetapi saya pikir tidak apa. Biarkan saya saja yang maju. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya rasa justru di saat-saat seperti inilah ada begitu banyak jemaat yang perlu dikuatkan. Ada banyak jemaat yang perlu diteguhkan kembali imannya. Ada banyak orang yang sudah hampir menyerah kalah. Ada banyak orang yang sudah hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang begitu luar biasa mengenai keuangan, pekerjaan, usaha, masa depan dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kami tetap menjalankan semuanya ini, dan kami melihat selama pelayanan kami ini begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh dilawat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah kami dari Jajak, lalu kemudian hari Sabtu kami pindah ke Banyuwangi dan kami melayani di WTC Bethesda Banyuwangi. Terima kasih Ibu Pendeta Gembala Siska Maria Diharja yang sudah membukakan pintu gerejanya bagi kami dan mempercayakan pelayanan ini bagi setiap kami. Dan kami bersyukur pada waktu itu kami bisa melayani dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian besok paginya, itu pagi sore Bapak Ibu Saudara, dan besok paginya subuh kami langsung berangkat ke Bali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengusaha di Surabaya. Beliau ini sangat cinta Tuhan. Beliau adalah seorang pengusaha LED, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat gereja-gereja banyak sekali pakai lampu-lampu LED untuk teks, multimedia dan sebagainya. Nah, beliau ini salah satu yang mengerjakan banyak gereja-gereja dengan LED-nya. Nah, pada waktu beliau dengar rencana kami mau berangkat ke Bali, lalu beliau juga kumpulkan teman-teman, beberapa teman, lalu berangkatlah kami glamping. Pada waktu kami di Surabaya, dia sudah kasih lihat kita videonya. Wah, sedap sekali. Pernah nggak glamping? Belum pernah. Ayo kita glamping. Nanti kita ketemu di Kintamani. Jadi begitu kami berangkat dari Banyuwangi, kami langsung menuju Kintamani dan kami glamping di sana. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu Saudara, kami mengambil jalan yang salah. Sehingga kami harus berputar di atas gunung dengan jalan yang berliku-liku dengan berbatu-batuan yang hanya pas mobil satu, yang kiri kanan ininya sudah jurang, Bapak Ibu Saudara. Itu betul-betul sport jantung, betul-betul. Wah, kita sudah doa-doa sama Tuhan karena memang itu jalanannya sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan begitu mereka melihat kita punya ways perjalanan, wah, mereka bilang ini mereka salah jalan. Tapi puji Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami boleh sampai juga di glamping di Kintamani, di Enjung Camp Bali. Bapak Ibu Saudara, ini tempat yang luar biasa untuk kita boleh retreat di sana. Dan akhirnya pada waktu itu kami selama 3 hari 2 malam kami retreat di situ bersama-sama beberapa keluarga. Kami sharing, kami menikmati makanan yang luar biasa. Wow, pokoknya nggak adalah camping yang sedahsyat ini. Ini mah bukan lagi glamour camping, tapi ini udah benar-benar glamping model sultan, Bapak Ibu Saudara ya. Sampai Jimbaran dipanggil ke sana. Kami menikmati, wah, seafood bakar dan sebagainya. Lalu kemudian, wah, pokoknya makanannya udah gak bisa diuraikan lagi. Nah, setelah 3 hari 2 malam, kami kemudian turun ke Infinity Hotel. Nah, Infinity Hotel ini, Bapak Ibu Saudara, adalah milik seorang Bapak, yaitu Bapak Gunarto, yang sangat amat mencintai Tuhan. Bapak Gunarto ini ternyata tetangga saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi rumah kami berjejeran, satu jejer begitu di Alam Sutra. Nah, beliau punya hati yang luar biasa terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di Bali. Jadi mereka seringkali mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, lalu mereka secara rutin diadakan pertemuan, ibadah, lalu makan bersama dan sebagainya. Nah, pada waktu dia dengar kami mau berangkat ke Bali, lalu beliau minta kami untuk
menguatkan hamba-hamba Tuhan ini lewat live worship yang diadakan selama 2 hari di Infinity Hotel ini yang dilaksanakan oleh Infinity Ministry. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama 2 hari begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Bali yang datang, dan kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Gunarto atas hatinya, atas kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan kami semuanya, dan Tuhan akan melimpahi dengan berkat yang berkelimpahan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Minggunya kami melayani di GBI Brasko. Pak Gembala Pendeta Joni, terima kasih. Kami ketemu dengan Pendeta Joni ini sejak kami pelayanan di Malaysia. Waktu itu Pendeta Joni dan keluarga masih melayani di Malaysia. Lalu kemudian ketika mereka kembali ke Jakarta, lalu mereka membuka GBI Brasko. Nah, kami sempat pelayanan di sana. Setelah itu sorenya kami melayani di GPDI Gloria Denpasar. Nah, GPDI Gloria Denpasar ini Bapak Gembalanya Nemo Bahari. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, petinju Bapak Ibu Saudara, dan istrinya Ibu Pendeta Helga Awondatu. Nah, kalau kita dengar Awondatu, pasti ini anaknya Bapak Pendeta almarhum Awondatu yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mempunyai hubungan yang unik Bapak Ibu Saudara, sebab semua dari putri-putrinya Pak almarhum Awondatu ini, semua yang merit itu saya MC-nya, karena Bapak dan Ibu Pendeta Awondatu selalu inginnya saya yang jadi MC-nya. Jadi Helga dan Nemo waktu itu langsung ingat, waktu itu kami waktu merit Coach Jeffrey ini MC-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu di gereja di atas, di bawahnya itu ada apa itu? Apa namanya itu kalau buat tinju-tinju begitu? Tempat buat berlatih tinju itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Nemo dan kakaknya Niko juga ada di sana, dan kami enjoy melayani dan kami bisa dinner together. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah itu kami juga hari berikutnya kami melayani di GPDI Kuta. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kami jalan-jalan di Kuta Legian, itu sangat sedih hati kami karena melihat masih banyak yang tutup pada waktu itu. Bahkan mungkin sekitar 90% tutup yang jualan-jualan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir sudah buka, tapi ternyata masih pada tutup semuanya. Dan kami susah sekali hati melihat kondisi seperti itu. Dan kami melayani di Kuta ini, di GPDI lewat Bapak Gembala Pendeta Jonathan. Terima kasih Pak Jonathan untuk kesempatan yang diberikan bagi kami dan kepercayaan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, kami enjoy beberapa hari, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Budi dari Surabaya. Keluarga ini sudah merupakan keluarga kedua bagi kami, karena Bapak Budi dan Ibu Mei ini selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan, kenikmatan, Bapak Ibu Saudara ya. Berapa kali kami diajak ke Bali sama beliau-beliau ini, dan kami boleh menikmati segala fasilitas yang luar biasa selama kami di Bali. Nah, setelah kami dari Bali, kami mulai berangkat ke Bondowoso. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kami tentunya harus naik kapal feri, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu kami nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang, Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu itu kapal ferinya penuh sekali, padat. Mobil yang parkir, truk dan bus dan semuanya itu padat. Tidak seperti pada waktu kami berangkat ke Bali, itu kosong memang. Tapi pada waktu kami pulang itu penuh sama sekali. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, memang ada sedikit kekhawatiran kami, karena separuh perjalanan itu berasa sekali ombang-ambingnya begitu, goyang-goyangnya, sampai istrinya dari Sarkis ini sampai sempat mual, Bapak Ibu Saudara, karena betul-betul ombang-ambingnya luar biasa. Pada waktu itu tidak seperti pada waktu kami berangkat. Tapi puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan kami boleh sampai di Ketapang dengan selamat tanpa kurang satu apapun.
Oke, Bapak Ibu Saudara, ketika kami keluar dari Ketapang, lalu kemudian kami menuju Jember karena ada teman-teman dari Jember meminta kami untuk stay di Jember 1 malam untuk melepas kangen, Bapak Ibu Saudara, karena dulu kami beberapa kali pelayanan bersama dengan mereka di Jawa Timur, baru kemudian katanya besoknya baru pindah ke Bondowoso. Nah, dalam perjalanan ke Jember kami melewati gunung Gumintir ya, hutan Gumintir. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami melewati hutan ini, kami sudah diperingatkan untuk kalau ada orang yang manggil atau apapun itu jangan hiraukan. Nah, pada waktu itu kami sudah sampai ke puncak, lalu kemudian kami mulai menurunin gunung itu. Memang gelap, sepi dan cukup mengerikan lah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, lalu kemudian ketika kami sudah kira-kira mendekati ke bawah, tiba-tiba jalanan seperti macet begitu. Saya pikir itu cuma macet biasa. Lalu kemudian kami berhenti. Tapi saya mulai curiga karena kan saya lihat kok mobil-mobil depan sudah mulai pada matiin mesin mereka. Lalu kemudian saya lihat lagi, ini orang udah pada keluar dari truk, dari bus, dari mobil, dari apa begini. Wah, saya pikir ini it's gonna be take long gitu. Wah, lalu saya bilang, udah kita nekat deh, kita ambil sisi kanan. Soalnya kalau dia gantian jalan, should be kan harusnya yang sebelah sini nggak boleh kosong, harus ada yang dari sebelah sana ya begitu. Tetapi ini yang sana, ini di sini kosong. Akhirnya saya bilang sama Sarkis, kita salip aja. Karena kalau begini kita nggak tahu sampai kapan begitu. Akhirnya dengan nekat kita salip terus jauh sekali, kita lewatin begitu panjang jalan dan sempat berhenti lagi karena merasa ragu-ragu, takut di depan ada apa-apa begitu. Lalu kemudian setelah itu saya bilang jalan lagi. Lalu kemudian jalan lagi, dan pada waktu itu tepat waktu, entah bagaimana saya tuh udah berdoa dalam hati, Tuhan kami capek, kami mau istirahat, please jangan biarkan kami overnight di jalan ini, buka jalan Tuhan. Begitu saya doa begitu, langsung di depan itu mulai diurai sama beberapa orang. Nah, pada waktu diurai begitu, beberapa mobil mulai lewat, saya bilang cepat ikut, langsung kita ikut. Sempat mobil kita mau dihentikan, mau ditutup lagi begitu. Saya bilang terabas, lewatin. Akhirnya kita lewatin, dan setelah itu ditutup sama mereka. Dan pada waktu kami kesananya ternyata tidak ada apa-apa. Jalanannya tidak ada kecelakaan, kami tidak melihat ada hal-hal yang lain gitu. Lalu dan bayangkan Mbak Ibu, setelah kita lewat begitu, itu mobil yang menuju berlawanan arah itu panjangnya udah nggak tahu berapa kilometer. Pada waktu itu saya bilang kalau kita tidak menyalip itu, saya tidak tahu kapan kita bisa sampai di Jember ini. Akhirnya kami tiba di Jember dengan kelebihan waktu setengah jam lah begitu dari perkiraan, dan kami bisa istirahat. Lalu kemudian besoknya kami bisa bertemu dengan teman-teman, kami bisa hangout dan sebagainya. Lalu setelah itu kami berangkat ke Bondowoso, dan di Bondowoso kami melayani di GSJPDI Batu Karang dengan Bapak Gembala Pendeta Petrus Jamasena. Terima kasih Pak. Dan juga kemudian kami melayani juga di GPPS Pondok Daud dengan Bapak Gembala Pendeta Yusuf Lau. Terima kasih Bapak, kami bisa melayani bersama-sama. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, kami sempat tarik kembali untuk 1 malam lagi di Jember, karena kami masih jalan-jalan, kami ke Pulau Merah, kami kemana dan sebagainya. Pulau Merah itu di Banyuwangi, kita ke kemana? Papuma, ya kita ke Papuma karena terlalu banyak destination, jadi ketukar-tukar Bapak Ibu. So many. Bapak Ibu bisa lihat itu di Instagram, saya ada masukin foto-fotonya banyak. Nah setelah itu kami berangkatlah ke Solo. Nah, pada waktu kami berangkat ke Solo, Bapak Ibu Saudara, kami harus mencapai ujung dari tol, yaitu Probolinggo. Ujung dari tol itu kan Probolinggo. Nah, pada waktu kami
mau mencapai pintu tol Probolinggo, saya melihat ada Indomaret di sana. Nah, lalu kemudian saya katakan kita mampir dulu ke Indomaret, mungkin ada something yang kita perlu dan sebagainya sebelum kita masuk tol panjang nih, gini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini terjadi sesuatu yang saya katakan kalau bukan karena malaikat Tuhan, mungkin kami semua sudah tidak ada hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, saat itu bisa-bisanya pelataran parkir dari Indomaret itu kosong. Nah, pada waktu saya katakan kita mau mampir ke Indomaret, itu kan kita menyeberang jalan karena kita dari sisi sebelah kiri, sementara Indomaretnya di sebelah kanan. Dan jalan di sebelah kanan kita itu kosong. Nah, pada waktu itu kita seharusnya nyebrang, begitu kan? Nah, pada waktu nyebrang, karena saya sedang main dengan Noah, jadi saya tidak melihat jalan, kondisi jalan. Lalu kemudian tiba-tiba Sarkis nyebrang, itu cuma nyebrang Bapak Ibu Saudara, itu dengan kecepatan saya tidak tahu berapa cepat, shut, begitu. Kagetlah kita semua. Saya bilang, kenapa mesti secepat ini? Dia bilang, lihat. Kita tengok ke sana, itu ada bus dengan kecepatan yang begitu tinggi ada di jalur sebelah kanan kita. Rupanya dia nyalip, Bapak Ibu Saudara. Dia nyalip dengan kecepatan yang begitu tinggi, dan kalau kita hanya beberapa detik saja, kita itu bayangkan kita begini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita begini lalu dihajar dari sini. Dan satu hal lagi yang saya lihat, bisa-bisanya tempat parkir di Indomaret itu kosong. Bayangkan kalau tempat parkirnya penuh, kita tidak bisa langsung masuk Bapak Ibu Saudara. Badan mobil kita separuh masih ada di jalan. Dan apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Dan pada waktu itu kita lihat itu bus benar-benar hilang begitu cepat. Di situ saya berkata, ini kalau bukan malaikat Tuhan, tidak mungkin kita bisa luput dari semua ini. Jadi pada waktu itu kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, setelah itu kami berangkat ke Solo dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian pada waktu kami sampai di Solo, lalu kemudian kami dengar bahwa ada berita tentang kapal feri yang tenggelam di penyeberangan Bali dan Banyuwangi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya kembali diperlihatkan kepada Tuhan oleh Tuhan bahwa kita bisa nyebrang dengan aman, kita bisa sampai di dalam perjalanan itu dengan benar-benar hanya dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun misalnya kami berangkat sebelum itu terjadi, tentu kita akan parno ya Bapak Ibu Saudara naik kapal ferinya. Jadi pasti akan, semua orang pasti akan, misalnya baru terjadi atau kemarin baru terjadi, lalu hari ini kita naik kapal feri untuk nyebrang, tentu akan ada rasa yang begitu parno bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Nah, tapi kita bersyukur kita sudah nyebrang duluan, baru hal itu terjadi, dan kita berduka cita dengan apa yang boleh terjadi, dan kiranya keluarga yang kehilangan boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu kami melayani di sebuah sekolah musik yang ada di Solo, yaitu Bluebell, dengan Bapak Hulbert sebagai pemiliknya dan istrinya, dan kami bisa melayani lewat Zoom juga pada waktu itu, dan kami bersyukur setelah itu kami bisa kembali. Besokannya kami sempat stay lagi di Semarang. Setelah itu satu malam Bapak Ibu Saudara, setelah itu kami baru kembali tanggal 1 menjelang sore hari di Alam Sutra di rumah kami di sini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu setelah itu tanggal 3 Juli PPKM diberlakukan. Setelah kami pulang tanggal 1, saya bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, biasanya orang kalau menjalankan peraturan untuk manisnya, untuk gampangnya tanggal 1 aja mulainya begitu kan. Tapi
puji Tuhan diberlakukan mulai tanggal 3. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di tengah-tengah perjalanan kita, misalnya pertengahan Juni itu PPKM berjalan atau berlaku, kami akan menemui banyak kesulitan dan kami tentunya tidak akan bisa kemana-mana. Kami akan tertahan, terhambat di mana-mana dan semuanya akan menjadi kacau balau. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena perencanaan Tuhan, mission tour ketiga ini boleh kami jalani dengan begitu luar biasa. Pengaturan waktu Tuhan yang tepat, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, pertolongan Tuhan yang tepat waktu, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, dan kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh sangat diberkati melalui perjalanan mission tour ketiga ini. Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian saya, dan setelah kami sampai di sini, besoknya kami bubar Bapak Ibu Saudara ke tempat masing-masing, dan kami PPKM lockdown beberapa hari, baru kemudian kami, itu sebabnya tidak ada konten 2 hari kemarin dalam minggu yang lalu, sehingga baru kali ini, hari Minggu ini kami boleh hadir kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang mengatur, Tuhan juga yang menyertai. Dan kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang akan meluputkan. Dan kalau Tuhan meluputkan, kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan besar dan mujizat bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, percayakan hidup kita di dalam tangan-Nya. Sebab tidak ada tempat yang lebih aman selain kita boleh berlindung di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat itu. Dan pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat atas hidup kita. Jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah putus asa, sebab mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Berkat kita semua datangnya daripada Tuhan. Segala yang kita butuhkan ada pada Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan di atas segala-galanya, dekatkan diri kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap waktuku, sebab Engkau Bapa yang tahu segalanya terbaik bagiku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
hanya rancangan-Mu Bapa yang sempurna, penyertaan-Mu takkan pernah terlambat, pertolongan-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sungguh penyertaannya sempurna bagi setiap kita melewati keadaan apapun dalam hidup kita hari ini. Sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman seperti tadi dikatakan, gada dan tongkatnya akan tetap menyertai kita. Bahkan Dia menyediakan hidangan di hadapan para musuh-musuh kita. Dia membaringkan setiap kita di padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti hari-hari ini, di tengah-tengah masalah yang begitu banyak, masa-masa yang sukar dalam hidup ini, percayalah kita adalah orang-orang yang terjaga aman bersama dengan Tuhan. Percayalah kita adalah orang-orang yang terpelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu ketakutan dan kekhawatiran secara berlebihan. Tetapi pada waktu kita merasa takut dan khawatir, bangun iman percaya kita sebagaimana pemazmur berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Maka kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan membuat kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita, El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang selalu menyertai setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari lepas hari kami boleh ada. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini semua kami boleh sehat, puji Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Namun kalau hari ini ada di antara kami yang sedang merasa tidak baik Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tangan-Mu tetap menyertai mereka dan memberikan ketenangan bagi mereka dan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan yang tidak baik dan tidak enak. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Mari nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dialah pemilik hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari semua kita yang bersyukur sama-sama kita mau katakan amin.